Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama dengan AFM Proskes. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke, alhamdulillah sore hari ini AFM kedatangan komandan saya, yang mana beliau yang sudah banyak mengajari saya di dunia sosial. Untuk lebih singkat waktunya, kita akan berkenalan dengan beliau dan memperkenalkan kepada sedulur AFM di mana saja berada. Oke, Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini teman-teman dari sedulur AFM ingin mengetahui juga sedikit tidaknya apa sih kegiatan selama ini Mas Ahyar itu di kemasyarakatan selain di dunia bisnis gitu, ndak? Yang mana alhamdulillah AFM atau Mas Ahyar sendiri ini sudah bergabung dengan Senkom, dan yang mana sedulur AFM juga harus tahu apa itu Senkom. Untuk lebih jelasnya, aku mohon pada komandan bisa memperkenalkan diri, apa itu sebuah organisasi Senkom itu apa. Coba, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan dayanya, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah Senkom bisa berkunjung dan berbuka puasa bersama AFM, Bapak Haji Ahyar dan rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, saya Kardiman, dipercaya sebagai Ketua Senkom Kabupaten Batang, dan terima kasih kepada Bapak Ahyar AFM yang selama ini sudah bergabung di Senkom. Kami sampaikan Senkom ini adalah sentra komunikasi Mitra Polri, Senkom Mitra Polri. Sebenarnya itu, dan mengapa disebut Senkom Mitra Polri? Itu sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai visi dan misi keamanan dan ketertiban masyarakat. Siap. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kepolisian terkait dengan Polmas. Oke. Polmas itu perpolisian masyarakat. Polmas itu adalah namanya aja perpolisian masyarakat. Jadi memposisikan masyarakat itu seolah-olah sebagai polisi, seperti polisi tapi bukan polisi. Nah, harus bisa mengkondisikan diri sebagai polisi, jadi termasuk menjaga ketertiban masyarakat, kemudian juga sama mengenai ketertiban, keamanan, termasuk segala sesuatunya. Termasuk di Senkom sendiri kan itu merupakan organisasi yang kemasyarakatan, berarti akan banyak sekali kegiatannya. Demikian. Berarti ikut berkontribusi untuk sebagai tangan panjangnya seorang kepolisian, Pak ya? Iya, dapat dikatakan seperti itu karena memang saat ini yang namanya Senkom itu bergabungnya mulai tahun? Untuk Batang ini berdiri insya Allah tahun 2006 kami sudah menghadap ke Kesbangpol dan kepengurusan kami sampaikan, termasuk yang namanya surat dari secara nyata itu sudah resmi Senkom berdiri di Batang itu sudah kami sampaikan ke Kesbangpol, dan selama ini juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian kegiatannya, ya, termasuk dari pemerintah. Alhamdulillah, Mas. Banyak itu ya, dukungan, support juga, termasuk kerjasamanya yang baik dengan Senkom, dan kita juga berusaha agar Senkom ini berguna bagi masyarakat. Seperti itu. Berarti nggak jauh beda berarti dengan slogan AFM loh, Dan. Yaitu jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang yang bermanfaat. Karena orang baik itu untuk diri sendiri, kalau bermanfaat itu berarti konotasinya adalah untuk orang lain. Termasuk yang sampaikan nanti semboyan Senkom kan menembus jarak tanpa batas. Ini kan alhamdulillah menembus jarak tanpa batas ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang disampaikan. Termasuk tidak hanya bermitra dengan kepolisian, pemerintah otomatis dengan kepolisian, ke TNI, kemudian ke BPBD, ke jajaran semua ormas. Oke. Ini artinya nggak membatasi diri juga. Tidak membatasi diri sebagai ormas. Gitu. Yang jelas ikut berkontribusi untuk memberikan rasa aman
kepada NKRI harga mati. Otomatis itu yang Iya. namanya anggota Senkom, maka saya didik dalam arti yang menjadi anggota, termasuk anggota kami sendiri, Iya. itu berusaha untuk menjadi satu kesatuan negara NKRI harga Siap. mati. Demikian. Untuk di kalangan Batang, khususnya di Kabupaten Batang ini sudah siap berapa personil Dan? Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih 100 personil. Data lebih konkretnya di sekretariat. Ya, termasuk luar biasa sebuah organisasi kemasyarakatan banyak yang bergabung, berarti kan menunjukkan kegiatannya juga banyak yang positif dan sangat-sangat bermanfaat. Alhamdulillah ya. Coba untuk di Kabupaten Batang sendiri Dan, bisa diceritakan kepada sedulur AFM di mana saja berada, khususnya warga Batang dan sekitarnya, apa selama ini kegiatannya apa aja dari Senkom, artinya itu sudah kegiatannya apa aja biar mereka tuh tahu gitu loh. Oke, monggo. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan selama ini untuk Senkom di Kabupaten Batang itu satu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk ikut andil juga. Ya. Di samping kepolisian, termasuk kepolisian pada saat ini, termasuk Pospam di Ketupat Candi Ketupat tahun Candi. 2000 dari 2006 insya Allah Sampai dari sekarang. 2006 sampai sekarang 2021 ini selalu bergabung di kepolisian, termasuk tahun baru. Pospam tahun baru. Kalau Candi termasuk Ketupat itu berarti Lebaran dan Lebaran. Kalau tahun baru ya tahun baru. Berarti nggak terlewatkan, selalu kita diajak ikut berkontribusi berarti ya selalu. Ya, kita selalu berkoordinasi Mas. Berkoordinasi. Jadi ikut andil, ikut dalam arti berserta koordinasi. Kalau nggak koordinasi kita dalam arti yang namanya, mohon maaf, saya dituakan itu selalu koordinasi dengan pimpinan Pak. Ya, Dari pimpinan pastilah. termasuk pimpinan Polri dan sebagainya kita harus koordinasi. Termasuk di Pospam kemarin juga sama. Tanpa koordinasi ya kita nggak bisa bergabung. Betul, kan iya. harus selalu berkoordinasi, demikian. Artinya setiap tahun nggak terlewatkan lah. Insya Allah Ya. selama ini Senkom Kabupaten Batang tidak terlewatkan, Oke, alhamdulillah. selalu terlibat, selalu ada kegiatan. Iya. Untuk selain itu apa lagi Dan? Ya, termasuk di rescue. Rescue. Di rescue ini insya Allah untuk Senkom Kabupaten Batang juga selalu ikut andil ke BPBD Kabupaten Batang. Ke BPBD, dalam ya. arti kegiatan-kegiatan kebencanaan. Kebencanaan yang termasuk sekiranya yang mendadak. COVID-19 ini juga sama, kemarin awal-awalnya juga sama. Yang terakhir ini kegiatan kemarin itu sebenarnya ikut juga andil dalam pelatihan untuk penanganan korban dalam arti bencana COVID ini yang meninggal, termasuk dalam pemakaman itu juga sebenarnya ikut andil, tapi setelah kemarin itu administrasinya terlambat, akhirnya tidak ikut dalam penanganan pemakaman. Hanya lain-lainnya insya Allah di BPBD insya Allah selalu terkait. Dan alhamdulillah saya juga selalu berkoordinasi agar dalam arti apa, Senkom ini ikut andil dalam bidang penanganan kebencanaan. Insya Allah seperti itu. Artinya dari BPBD juga nggak melewatkan dengan sebuah organisasi Senkom ini, nggak terlewatkan juga gitu. Terlewatkan. Karena memang yang namanya penanganan kebencanaan sudah terorganisasi Mas. Tidak setiap orang bisa masuk langsung menolong ya bisa, tapi kan yang diutamakan itu yang sudah bergabung, sudah punya organisasi. Berarti ya termasuk pilihan. Ya kan terpilih, artinya kan nggak semua orang kan. Ya kan artinya sudah ditunjuk. Bisa dikatakan seperti itu, bisa. Itu dari BPBD. Ya, dan saya pernah ingat itu di Senkom juga kan pernah ikut bekerja sama atau ikut sosial waktu dengan TNI. Waktu apa itu, di mana itu? Nah itu termasuk di kegiatan apa itu? Apa itu namanya? Desa apa? Ya, masuk desa. Ya, TNI masuk desa. TNI masuk desa, termasuk dalam itu ikut juga beberapa. Itu karena momennya kebetulan pas kemarin yang diadakan di Batang, kota Batangnya. Iya, Batang kota. Di Candiareng kemarin. Di Candiareng, betul. Ya, yang di luar daerah kemarin kita tidak sempat ikut karena ya sudah koordinasi tapi tidak diundang gitu. Insya Allah kalau diikut sertakan insya Allah kita selalu siap, betul. Insya Allah siap. Demikian makanya. TMMD lah. TMMD ya. TNI masuk di saya. Terus ada lagi kegiatan yang sangat mengesankan bagi seorang anggota Senkom, apalagi nih?
Ya, yang banyak itu memang di kepolisian, dalam arti penanganan kecelakaan dan sebagainya, termasuk dalam kegiatan kepolisian, kemudian di kegiatan Kesbangpol juga banyak sekali. Yang jelas kita sebagai anggota Senkom kami sampaikan semuanya itu supaya diniati ibadah. Kalau gitu, diniati ibadah dalam arti kesemangatan kita untuk berjuang itu biar dapat pahala itu. Betul. Kalau maksimal. Kita maksimal. Kalau tidak diniati dengan ibadah itu tidak ada kesan dalam arti saya ya kalau mencari dunia kalau dapat, kalau enggak seperti itu. Harapannya seperti itu. Terus visi misinya? Insya Allah untuk Senkom itu selalu dalam arti apa? Kemanusiaannya, selalu kita mengedepankan kemanusiaan untuk ikut andil, termasuk membantu masyarakat agar berguna bagi masyarakat, terutama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penanganan rescue bencana. Oke. Alhamdulillah ya, menunjukkan bahwasanya kita dengan niat ibadah. Artinya apa? Dengan berbuat baik didasari dengan kerja ikhlas, itu namanya. Ada sebuah kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Nah, kalau kerja ikhlas itu hasilnya nggak terbatas. Karena apa? Allah lah yang akan membalasnya. Kan gitu. Dan termasuk di semua anggota Senkom berarti diberi doktrin bahwasanya kita berbuat dengan sosial ini diniati karena ibadah. Itu sangat luar biasa. Termasuk di kan Senkom itu ada tiga lini, Mas. Lini menembus jarak tanpa batas, kemudian siaga saat aman, ada saat dibutuhkan untuk di-rescue. Maka harapan saya kepada rekan-rekan itu seperti itu. Jadi walaupun ini keadaan aman tapi tetap siaga. Ya, nanti kalau sesuatu dibutuhkan di kebencanaan dan sebagainya, itu siap. Satu lagi di bela negara. Di bela negara insya Allah saya di Kabupaten Batang ini juga kemarin masuk di kepengurusan, tapi karena sesuatu dan lain hal mungkin keberadaannya tidak begitu mencuat, kemudian kegiatan-kegiatan juga karena kegiatan kemarin itu dari atas. Nah ini sementara ini yang penting kita juga siap untuk menjaga, membela negara kesatuan Republik Indonesia dengan bela negara. Seperti itu. NKRI harga mati seperti itu. Siap. Berarti juga Senkom ini bisa dikatakan sebenarnya apa ya? Kita sudah banyak kegiatan yang mana kita juga butuh proses selalu tanpa batas, dalam arti dimanapun kita berada, hati kita itu selalu tergugah berarti. Untuk dimanapun kita selalu bisa berbuat kemanfaatan. Salah satunya kemarin dengar-dengar dari Senkom juga ada sebuah kegiatan, bisa dijelaskan yang sangat di saat kemarin apa itu kemarin? Siap pada kebencanaan. Kebencanaan. Bulan-bulan kemarin alhamdulillah juga kepada FM terima kasih. Sama-sama. Kerjasamanya setelah membagikan beberapa bingkisan kepada rekan-rekan yang korban bencana itu, termasuk memberikan makan dan sebagainya. Ini bekerjasama dengan Senkom, terima kasih sekali. Dan sebenarnya terima kasih sekali juga kami sampaikan kepada Bapak Ahyar selama ini telah bergabung ke Senkom, walaupun tidak bergabung secara terus dalam arti ikut kegiatan, tapi dukungan dari dana ini kami ucapkan terima kasih sekali. Semoga menjadi pahala. Amin. Amin. Dan alhamdulillah juga kemarin dari beberapa Senkom kita juga ada kerjasama di antara Kabupaten Pekalongan dan juga Pekalongan Kota. Alhamdulillah dengan seperti itu meningkatkan hubungan kita dengan masyarakat lebih maksimal lagi. Yang jelas memang kita sampaikan kepada seluruh anggota, kita itu sudah bergabung di pemerintah otomatis. Pemerintah, kemudian Polri, TNI, dan BPBD, dan semua ini sebenarnya kami sampaikan. Kalau dari semua pihak ini membutuhkan Senkom dalam arti untuk keamanan ketertiban, kemasyarakatan, sosial dan sebagainya, insya Allah kami selaku yang dituakan di Senkom ini siap untuk membantu. Ini dan ada iseng-iseng, ada suatu pertanyaan atau yang banyak orang selain Senkom itu mengatakan, artinya gini. Apa sih persyaratan kalau bisa masuk Senkom itu apa?
Oke, terima kasih. Ya. Ya, yang namanya masuk organisasi itu mesti memerlukan prosedur, Mas. Prosedurnya ada. Iya. Ya sama. Untuk Senkom itu tidak setiap bulan menerima anggota enggak. Ya, harusnya mengadakan pelatihan, termasuk pelatihan baris pegawai dan sebagainya, peningkatan kompetensinya. Oh gitu ya. Oke. Peningkatan kompetensi itu sangat diperlukan sekali karena apa? Kita itu diterjun di lapangan itu kalau tidak punya potensi, tidak punya kemampuan, ini tuas nanti apa? Di lapangan ya ditertawakan. Betul. Ya, termasuk kebencanaan kalau tidak betul-betul profesional, ya, canggung dalam melaksanakan tugasnya, ya namanya tidak profesional. Betul. Seperti itu. Ya. Peningkatan kompetensi termasuk syarat-syarat Senkom juga sendirian. Ada pelatihan, di pelatihan memenuhi syarat atau tidak, yang jelas sudah mempunyai dalam arti pekerjaan, walaupun tetap atau tidak kan, karena kan di Senkom tidak digaji walaupun dan sebagainya itu ada kalau ada kan seperti itu. Berarti pertama punya kemampuan, ya kan, sesuai dengan bidangnya. Yang jelas kalau keinginan dulu, pertama keinginan, kemudian ya kemampuan bisa dididik ya, dalam pelatihan itu. Oh ya, ada memenuhi pelatihan. syarat atau tidak? Kalau enggak ya berarti enggak masuk. Kalau memenuhi syarat ya masuk. Terus salah satunya juga harus punya kemandirian. Ya. Karena sebuah organisasi Senkom ini benar-benar sosial. Ya. Di saat dibutuhkan harus siap siaga kan gitu. Ya. Artinya apa? Keluarga yang ditinggalkan tetap tidak terganggu kan gitu. Apalagi namanya relawan. Sebenarnya betul kan lah, relawan. Rekan-rekan. Ya. Relawan itu rela berkorban. Betul. Rela orang yang rela berkorban betul. Jadi kan sebenarnya niat dan lain sebagainya itu harus apa? Ada harus dipersiapkan. Ada uangnya atau tidak yang berangkat harusnya seperti itu. Nah, harapannya saya juga sebenarnya. Terus ada satu lagi loh, Dan. Ini juga salah satunya adalah informasi benar apa tidak. Kalau di Senkom itu katanya salah satu persyaratan tidak boleh merokok, betul apa tidak? Otomatis Mas itu. Kami sampaikan ke rekan-rekan awalnya masuk itu jangan sampai ada yang anggota Senkom yang merokok. Yang merokok kalau bisa diingatkan, kalau tidak diingatkan teguran, lisan dan sebagainya. Kalau terakhir tidak bisa ya bagaimana lagi ya harus memang itu syarat utamanya tidak boleh merokok, kemudian taat kepada pemerintah yang sah dan sebagainya. Betul. Termasuk ibadahnya juga tekun. Betul. Seperti itu. Artinya dengan seperti itu bahwasanya benar-benar sebuah organisasi ini adalah benar-benar ada suatu prosedur yang sangat kuat dalam arti benar-benar hidup untuk sosial. Iya. Ya kan betul-betul diniati untuk ibadah untuk kemasyarakatan, menjadi pahala. Harapannya seperti itu. Berarti sebuah organisasi Senkom ini ya tidak salah. Artinya apa? Sangat-sangat dibutuhkan gitu loh. Artinya kehadirannya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mana keorganisasian ini betul-betul sudah mempersiapkan diri untuk rela berkorban dari tenaga, pikiran, semuanya. Selama ini kita bergabung di rekan-rekan Ormas, kemudian di BPD dan sebagainya, juga kami sampaikan, silahkan kalau kegiatan-kegiatan ada Senkom diajak siap. Ya, siap. Dalam arti siap ini melihat koridor, memenuhi atau tidak dalam arti termasuk kesempatannya, termasuk tidak berbarengan dengan kegiatan atau kegiatan yang lain. Karena kan kita padat acaranya. Kalau berbarengan dengan kegiatan kami ya bukannya kita tidak mau karena berbarengan dengan kegiatan ya mohon maaf kan seperti itu. Betul. Karena jujur aja di Senkom juga kan kegiatannya banyak. Kerjasama dengan Polri ya kan, mitra Polri, dengan BPBD, dengan TNI, ya kan. Nanti banyak dari organisasi apa namanya kepemerintahan kita juga terlibat kan gitu. Organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam BPBD itu sudah banyak sekali. Apa aja coba contoh? Itu 15. Apa aja? Ada Kokam. Kemudian ada organisasi lain. Iya, kalau Orari. Termasuk Orari, Rapi dan sebagainya. Sahabat-sahabat kita di lapangan. PGRI, termasuk Pramuka. Itu banyak sekali. Yang penting kan dalam arti kegiatan masyarakat itu kegiatan yang baik. Betul. Dalam arti tidak melanggar aturan dan sebagainya. Insya Allah kita selalu terbuka. Oke, siap. Itulah sekilas Senkom Mitra Polri yang mana saya sendiri juga terlibat di dalamnya. Maka di situ juga kita sebagai slogan kita termasuk menempuh jarak tanpa batas. Dan termasuk disitulah kita jangan jadi orang baik tapi jadilah orang yang bermanfaat. Karena termasuk didasari dengan kerja ikhlas. Saya sampaikan orang yang bermanfaat itu yang baik, orang yang tidak baik ya otomatis tidak bermanfaat. Kalau orang bermanfaat dipastikan baik, kalau baik belum tentu bermanfaat. Kan gitu.
Ada tambahan lagi untuk teman-teman sedulur FM atau untuk teman-teman anggota di mana saja berada, kesan-kesan dari Komandan Kabupaten Batang, silahkan. Oke, terima kasih kepada FM dan lain-lain sebagainya. Dan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, marilah kita gunakan hidup ini baik untuk kemasyarakatan, sosial dan sebagainya yang bermanfaat. Semoga menjadi pahala. Jadi ya hidup itu hidup yang bermanfaat. Jangan sampai hidup ini, apalagi usia seperti saya sudah 50 ke atas, tidak bermanfaat, nanti suatu saat wallahu a'lam enggak tahu tapi semangat aktif semoga kita bermanfaat bagi masyarakat, apalagi kita ya pahala. Akhirnya kan seperti itu. Demikian Mas. Oke, terima kasih. Itu tadi sharing-sharing kita, bincang-bincang kita dengan Komandan Senkom, biar tahu apa sih Senkom itu. Senkom itu adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mana organisasi yang resmi. Iya. Artinya sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Dan apalagi tujuannya adalah membantu, ikut berkontribusi membangun suatu keamanan di dalam kemasyarakatan yang mana slogannya adalah NKRI harga dan mati. Yang terakhir Mas, mohon maaf, Oke, kami sampaikan terima kasih kepada Polri, TNI, pemerintah, yang semuanya aja yang telah membantu Senkom ini sehingga menjadi sampai saat ini. Tanpa dukungan bapak-bapak sekalian, baik dari kepolisian, dari TNI, BPBD, pemerintah, ya kita tidak bisa seperti ini. Harapan saya kita semua supaya bermanfaat bagi masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Saya termasuk yang dituakan di Senkom ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin selama ini apalagi saya yang dituakan. Keluarga besar Senkom mengucapkan terima kasih, dan apabila banyak kekurangan dan kekhilafan selama ini dalam bergaul baik dengan TNI, Polri, kemudian kemasyarakatan, negara, nusa dan bangsa, masyarakat pada umumnya, saya yang dituakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Mas, terima kasih. Oke, sekalian saya sempurnakan juga untuk saya pribadi, saya sebagai owner AFM, apalagi ini beberapa hari lagi ini kan menjelang Lebaran, apabila kami selaku sebagai owner AFM dalam tutur kata semua pelanggan setia AFM ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Lebaran ini kita bisa lebih sehat lagi, semangat lagi, dan sukses lagi. Oke, itu aja. Terima kasih dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,